Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 153. Alarik menyipitkan mata. Kiara suka sekali membalikkan kartu bersalah itu kepada Alarik. Jadi, suka atau tidak Alarik harus meminta maaf kepada Kiara. Ya, aku minta maaf. Anggap aja ini sebagai jalan damai. Sekarang diam dan makan saja makanannya. Sesudah Alarik mengucapkan kalimat tersebut, makanan pun datang. Kiara memandang makanan tersebut dengan senang lalu mereka makan bersama dengan Kiara yang tidak berhenti curi-curi pandang kepada Alarik. Kiara mungkin menganggap Alarik tidak menyadarinya, tetapi sebenarnya Alarik hanya membiarkan Kiara meliriknya dengan genit dan lanjut makan. Pura-pura tidak tahu saja biar dia senang. Arik, panggil Kiara. Dia mulai senyum-senyum sendiri. Seperti orang gila. Kalau gitu, aku nggak jadi resign deh. Kutarik surat pengunduran diriku hehe. Aku mau masuk kerja lagi biar bisa ketemu Alarik terus. Gimana? Boleh kan? Boleh ya. Sontak saja Alarik tersedak makanannya. Padahal ia sudah putus asa karena Kiara memutuskan resign dari kantor. Tapi perkataannya ini benar-benar tidak disangka-sangka. Alarik segera mengambil gelas airnya dan menenggaknya hingga tandas. Lah menatap Kiara yang cengengesan di seberang meja dengan sebal. Terserah kamu deh, Ara. Terserah kamu. Anggap aja perusahaan itu punya nenek moyang kamu. Selesai makan, Kiara berpamitan akan pulang. Alarik bangkit dari kursinya dan mengambil beberapa langkah maju untuk menggapai tangan Kiara. Tunggu, Ara. Kiara berhenti berjalan dan berbalik ke arah Alarik. Ada apa, Rick? Masih ada yang mau dibicarain? Mumpung aku masih di sini nih. Alarik terdiam sesaat. Lah menghirup napas dalam-dalam kemudian menyunggingkan senyum samar. Terima kasih. Oke. Ucapan terima kasih itu memang sangat singkat dan senyuman Alarik juga sama samarnya dengan perasaan Alarik kepada Kiara, tidak bisa dibaca. Namun, Kiara merasakan hatinya meleleh. Gawat nih. Sama-sama. Kiara mengedipkan mata dengan centil. Lalu menggoda Alarik dengan berkata, "Sweetheart." Alarik tersenyum kaku mendengar godaan Kiara. Lah sudah. Terbiasa dengan sikap absurd Kiara, jadi bagaimana lagi ia harus bereaksi terhadap serangan manis tersebut. Alarik kemudian melepaskan tangannya dari pergelangan tangan Kiara. Ayo, kuantar pulang. Sebagai imbalan karena udah menghibur bunga. Diantar Alarik. Mau dong. Dalam sekejap, Kiara sudah menyusul langkah Alarik. Mereka berkendara dalam kebisingan yang luar biasa. Kiara tidak berhenti berceloteh dan bercerita ini itu sampai rasanya kuping Alarik berdarah, tapi entah mengapa dia terima-terima saja. Sesampainya di depan rumah Kiara, Alarik bisa melihat sosok Samba berdiri di depan pintu rumah gadis itu. Wajahnya menegang. Mau apa Samba di sana? Mendadak perasaan cemburu meluap-luap di dalam dada Alarik. Lah tidak rela jika Kiara bertemu dengan Samba. Bang Samba. Kiara memandang keluar jendela saat mesin mobil Alarik berhenti di depan gerbang rumahnya. Tubuh Samba yang menjulang di pintu rumahnya terlihat. Meski dari kejauhan, Alarik mendengkus. Ngapain dia di sana? Ya, mana ku tahu. Orang dia nggak ngasih kabar. Kiara melepaskan sabuk pengamannya, menggapai gagang pintu mobil. Sampai di sini dulu ya, Rick. Makasih udah anterin aku pulang. By the way, goodbye. Dengan matanya sendiri, Alarik menyaksikan Kiara menekan gagang pintu mobil ke bawah. Entah mengapa, Alarik tidak suka kalau Kiara akan bertemu dengan Samba. Ara miliknya.
Jadi, tepat saat Kiara mendorong pintu mobilnya dan hendak keluar dari sana, Alarik mencekal pergelangan tangannya sekali lagi, mengarahkan dagu Kiara ke arahnya, dan menekan bibirnya di atas bibir Kiara. Menyesap kelembutan dari bibir gadis itu. Saat itu mata Kiara melebar. Alarik menciumnya, tepat di bibir, membuat seluruh dunia Kiara berhenti seketika itu juga. Kiara melotot. Kaget luar biasa. Dia tidak sedang bermimpi, kan? Seorang Alarik Fernando menciumnya, tepat di bibir. Dia benar-benar gemetaran. Saking groginya, dia sampai tidak sanggup untuk mengatakan apa-apa. Tenggorokan Kiara rasanya kering. Dia yang biasanya bawel mendadak diam. 1000 bahasa. Bahkan, untuk bernafas saja kesusahan. Alarik sendiri tertarik melihat ekspresi Kiara. Baginya, berhasil mendiamkan Kiara yak bawel adalah suatu pencapaian tersendiri untuknya. Alarik menyentuh bibir Kiara. Jemarinya mengusap pelan permukaan bibir gadis itu. Jangan nakal. Jangan peluk atau deket-deket sama Samba karena sekarang kamu pacarku. Ucapan Alarik mungkin terdengar agak main-main, tapi sorot matanya begitu serius. Kiara yang ditatap seperti itu grogi bukan main. Demi Tuhan, yang di hadapannya ini benar-benar Alarik, kah? Alarik yang selalu dingin dan sinis kepadanya itu. Kalau memang ini hanya mimpi, Kiara berharap tidak usah bangun sama sekali. Hei, jawab dong. Malah diem aja. Alarik mencubit pelan pipi kiri Kiara, membuat gadis itu sadar bahwa semua kejadian ini adalah nyata. Kiara mungkin terlalu terbiasa dengan kesinisan Alarik. Sejak kecil mereka lebih banyak berseteru ketimbang berteman baik. Makanya, tiba-tiba mendapatkan situasi yang terkesan romantis seperti ini jelas membuat jiwanya agak terguncang. Tapi Kiara senang. Rasanya, ada ribuan kembang api yang meledak di sekitar perutnya, juga sekoloni serangga yang merayap di area tengkuknya. Rasa yang aneh, tapi juga menyenangkan. Dia hanya berharap bukan hanya dirinya saja yang merasakan itu. Lia, jawab Kiara pelan, nyaris berbisik. Alarik menyeringai samar. Sebuah keajaiban dunia seorang Kiara yang bawel itu bisa diam. Rupanya cara seperti ini cukup efektif untuk membuat gadis itu lebih tenang. Harusnya aku memakai cara ini sejak lama, batin Alarik. Namun, sedetik kemudian dia tersadar dan langsung menggeleng. Kamu mikir apa sih, Arik? Ya udah, kamu keluar sana. Ingat, jangan dekat-dekat sama Samba. Awas kalau masih nempel-nempel, peringat. Alarik. Kiara akhirnya turun dari mobil. Badannya masih terasa panas dingin. Aftertaste ciuman Alarik masih terasa di permukaan bibirnya. Ciuman Alarik hanya beberapa detik, tapi efeknya luar biasa. Setelah Kiara turun, mobil Alarik keluar dari pelataran rumah Kiara. Dia masih sempat menoleh hanya untuk melihat mobil Alarik. Rupanya gerak-gerik Kiara tertangkap oleh penglihatan Samba. Dia langsung menghampiri gadis itu. Ara, panggil Samba. Bang Samba. Kalau biasanya Kiara pasti akan menempel-nempel pada Samba setiap kali ketemu, entah mengapa sekarang dia malah menjaga jarak. Dia menempel pada Samba tanpa intensi aneh-aneh apapun, murni sebagai adik yang manja pada kakaknya, pun dengan Samba yang memanjakan Kiara seperti. Afika, kamu kenapa sih? Kayak orang linglung gitu. Tanya Samba. Kiara mengerjap. Wajahnya kelihatan gugup. Haha. Enggak kok. Mana ada. Samba mengendikkan bahu. Untungnya Samba bukan jenis orang yang terlalu kepo dengan urusan orang lain. Bang, aku masuk duluan ya. Samba mengangguk.
Yang tadi siapa? Hah? Itu, yang nganterin kamu. Kiara berdeham pelan. Ahem. Cuma teman kok. Samba mangut-mangut. Sebenarnya dia lumayan curiga saat melihat Kiara cukup lama di dalam mobil dan bahkan tidak langsung keluar. Samba sudah di sana. Sejak tadi, menunggu Kiara. Lalu, mobil asing itu datang dan berhenti di depan rumah Kiara. Samba kira Kiara akan langsung keluar, tapi selama beberapa menit Kiara malah diam saja di dalam mobil itu. Kalian nggak melakukan apa-apa, kan? Tanya Samba. Kiara membelalak. Haha. Apa? Samba mengendikkan bahunya. Hanya bertanya. Kalian lama banget di dalam mobil tadi. Lama apanya? Enggak kok. Samba terkekeh. Bercanda. Kenapa panik begitu sih? Kayak maling lagi kepergok aja. Mana ada panik? Samba tersenyum geli. Lucu juga melihat Kiara seperti itu. Oh iya Ara, Bang Samba kemari sebenarnya datang karena disuruh Mama untuk milih cincin tunangan kita. Kiara langsung manyun saat mendengar pembahasan soal cincin tunangan. Dia teringat dengan ucapan Alarik sebelumnya. Intinya, Kiara teringat bahwa dia harus memutuskan pertunangannya dengan Samba karena Alarik setuju untuk menikahinya. Ara, panggil Samba. Iya bang. Kenapa ngelamun gitu? Kamu aneh dari tadi. Kiara hanya cengengesan. Efek Alarik memang lumayan. Membuat kontrol dirinya agak berantakan. Jadi gimana? Bang Samba nggak punya banyak waktu. Bisanya cuma bisa malam. Gimana? Kamu setuju? Enggak. Kiara menghela napas. Kalau Bang Samba aja sendiri. Gimana? Aku ngikut ajalah. Samba mengernyit. Lah, kok gitu? Mana bisa? Kita lagi mau beli cincin, Ara, bukan beli buah yang bisa nitip-nitip. Kiara merengut. Yah, aku lagi capek nih, Bang. Baru aja pulang masa disuruh jalan lagi. Bang Samba juga nggak punya banyak waktu, kan? Terus gimana sama ukuran jarimu? Tanya Samba. Kiara mengusap dagunya pelan. Oh, gampang. Dia melepaskan salah satu cincin di jari manisnya dan memberikan benda itu kepada Samba. Nih, Bang. Pakai ukuran cincin itu aja, pasti pas kok. Samba masih merasa aneh. Kernitan keningnya menebal. Ini serius Bang Samba suruh berangkat sendiri. Nanti kecewa. Halah, kita kan tunangannya settingan aja, Bang. Samba melotot. Hus, jangan keras-keras. Hehehe, iya. Maaf. Ya intinya terserah Bang Samba ajalah modelnya gimana. Model cincin juga gitu-gitu aja, Bang. Yang penting ukuran jarinya pas, kan? Samba menggumam tak jelas. Kiara mengerucutkan bibirnya, matanya memasang ekspresi memelas. Ayolah, Bang. Please. Aku capek banget. Serius. Ya. Samba menghela napas panjang. Lihat deh, iya. Raut wajah Kiara langsung cerah. Yeay, makasih Bang. Maaf ya Bang nolak pergi, serius nih capek banget. Samba mengangguk. Ya, that's okay. Kalau gitu, abang pergi dulu. Kiara mengiyakan. Hati-hati, Bang. Kiara menatap Samba yang pergi dari rumahnya. Dia menghela napas panjang. Sebenarnya Kiara mau-mau saja pergi beli cincin dengan Samba. Toh, mereka juga sudah bikin perjanjian kalau pertunangan ini nggak ada paksaan untuk lanjut ke pernikahan nantinya. Namun, ucapan Alarik terus terngiang-ngiang di kepalanya.
Entah mengapa Kiara jadi patuh untuk tidak terlalu menempel kepada Samba. Kiara menutup wajahnya sendiri dengan kedua tangan. Udah gila aku ini, gumam Kiara. Padahal biasanya dia santai-santai saja menggoda Alarik, sekalinya Alarik yang bertindak, Kiara malah langsung tersipu malu. Sementara itu, Samba akhirnya pergi sendiri. Sebenarnya, dia juga sama saja dengan Kiara. Tidak ada minat sama sekali untuk membeli cincin. Aneh juga rasanya beli cincin tunangan sendirian, gumam Samba. Samba langsung ke toko perhiasan rekomendasi orang tuanya. Toko perhiasan itu ada di dalam mall dan reputasinya sangat bagus terutama untuk perhiasan yang memang dipesan secara custom. Samba kurang tahu soal perhiasan, jadi saat Cahya memintanya memesan cincin tunangan, dia iya-iya saja. Sambil meminta rekomendasi tokonya. Marbling Gold adalah toko perhiasan yang terkenal. Ulasannya di Google Review selalu bagus. Samba sempat mengeceknya tadi, takutnya ada nama toko perhiasan yang sama tetapi berbeda dengan yang dimaksud mamanya. Samba jarang pergi ke mall. Dia memang tak memiliki banyak waktu juga untuk sekadar jalan-jalan. Kegiatannya selalu penuh setiap hari, makanya agak aneh juga dia berjalan sendirian ke mall mencari toko perhiasan yang dimaksud. Mamanya, kata mama ada di lantai 3 mall ya. Samba langsung memasuki lift dan naik ke lantai 3 mall untuk menuju ke toko perhiasan itu. Secara kebetulan, Jelita juga ada di mall itu. Dia melihat Samba melewati brand pakaian yang menjadi salah satu produk periklanannya, tapi Samba tidak tahu kalau ada Jelita. Jadi, kan, nanti kamu. Jelita kaget. Iya Ces. Lo ngeliat apa sih? Inces celingukan, berusaha mengikuti arah pandang Jelita. Jelita langsung menggeleng. Enggak kok, enggak lihat apa-apa. Inces menyipitkan matanya curiga. Tidak melihat apa-apa. Tapi tidak fokus sama sekali. Ya udah fokus dulu. Jelita mengangguk. Batinnya berkecamuk. Itu beneran. Samba, kan? Dia ke mall. Mau apa dia ke mall sendirian gitu? Pikir Jelita penuh tanya. Dia benar-benar penasaran. Sesuai prediksi, penjelasan Inces soal produk yang mereka bahas menjadi tidak masuk sama sekali ke kepala Jelita. Isi kepalanya dipenuhi oleh Samba. Gitu. Paham. Jelita mengangguk saja meski dia aslinya tidak konsentrasi sama sekali. Gue ke toilet bentar ya. Inces heran. Jelita seperti terburu-buru. Lo udah kebelet? Atau gimana? Lia, makanya. Ya udah gue pergi dulu. Lo, lah. Malah pergi sendiri. Inces geleng-geleng kepala. Semoga aja dia nggak ketemu orang aneh. Sementara Jelita yang langsung melesat pergi berusaha mengikuti jejak Samba. Pria itu sudah menghilang. Jelita kebingungan. Dia udah pergi, ya. Jelita menggumam sedih. Entahlah, apa yang sebenarnya dia lakukan. Kalau nanti dia menemukan Samba lalu apa? Toh dia juga tidak bisa bicara dengan pria itu. Setelah kejadian waktu itu, seharusnya Jelita tidak perlu mencari-cari keberadaan Samba lagi, tapi apa? Hanya melihat Samba sekilas saja, yang bahkan Samba sendiri juga tidak melihatnya langsung membuat Jelita ingin mengejar pria itu. Jelita terkekeh miris, menertawakan dirinya sendiri. Bodoh banget sih gue. Namun, saat sedang meratapi dirinya sendiri, dia melihat Samba lagi. Pria itu berada di salah satu toko tak jauh dari posisi Jelita. Dia segera mendongak untuk melihat toko yang dimasuki Samba. Marbling Gold.
Toko perhiasan, gumam Jelita. Ada perasaan tak nyaman di dalam dadanya kala dia menyadari keterkaitan Samba berada di toko perhiasan itu. Dia teringat dengan perjodohan Samba dengan perempuan bernama Kiara itu. Anehnya, bukannya dia pergi, Jelita malah semakin mendekat dan memperhatikan Samba di toko itu. Samba kelihatan sedang berbicara dengan pelayan toko perhiasan itu. Dia mengeluarkan sebuah cincin dari dalam saku pakaiannya dan menunjukkan cincin itu kepada si pelayan toko. Sebenarnya dari jarak ini, Jelita tidak terlalu bisa mendengar pembicaraan Samba dengan si pelayan. Namun, melihat gerak-gerik Samba dan pelayan itu, sepertinya dia memang sedang memilih cincin. Jelita menunduk. Di sana, dia memegang jari manisnya sendiri lalu tersenyum kecut. Andai saja cincin itu untukku, haha. Aku pasti bakal jadi orang paling bahagia di dunia, gumam Jelita nelangsa. Jelita terlalu tenggelam dalam fantasi menyedihkannya sendiri. Dia tahu sudah tidak ada kesempatan antara dirinya dan Samba, tetapi dia juga tak bisa mencegah dirinya yang terus berharap. Cinta lama memang sulit untuk dihapus begitu saja.